Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang barakah ini kita sama-sama diberikan kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, laksanakan salah satu kewajiban kita. Kemudian kita gunakan sejenak setelah ibadah salat ini untuk belajar tentang agama kita. Mudah-mudahan akidah kita terjaga, agama kita terpelihara, dan kita menjadi muslim yang benar-benar menjalankan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman yang ke-136. Ini adalah dalil yang kedua dari bab 16 tentang malaikat Allah saja tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi ya, di mana malaikat-malaikat ini makhluk yang takut dan taat serta patuh kepada Allah Azza wa Jalla, maka kedudukan mereka sebagai makhluk tidak pantas untuk kita sembah, tidak pantas untuk kita berikan ibadah kita kepada mereka. Di dalam pembahasan surat Saba ayat 23 pagi kemarin sudah kita bahas, apabila dicabut rasa takut di hati mereka, yakni para malaikat, mereka saling berkata, qalu madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka di antara mereka menjawab, qalul haqqa, yang mereka berkata yang dikatakan Allah adalah al-haq, wa huwal aliyul kabir, wa huwal aliyul kabir. Maka pagi ini adalah bagian dari penjelasan ayat ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara metode penafsiran Al-Qur'anul Karim, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalau tidak ada Al-Quran dan hadis Nabi, maka kemudian dijelaskan oleh apa? Perkataan para sahabat dan kemudian perkataan para tabi'in, karena tabi'in muridnya para sahabat. Maka pagi ini adalah bagian dari penjelasan dari ayat dari surat Saba yang sudah kita bahas pada pagi kemarin. Dan hal ini dinukilkan oleh Syekh Al-Muallif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Dia berkata fis sahih, maksudnya di dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, dia meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya dari Nabi SAW dia berkata, idza qadallahu al-amra fis samai, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu di langit, di sini
Ya, makna yang ditetapkan adalah bicara. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha, kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengepakkan sayapnya, khud'anan liqaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk tunduk terhadap firman Allah. Jadi malaikat saja ketika mendengarkan firman Allah, ya, maka khud'anan, ya, tunduk kepada firman Allah Azza wa Jalla, ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalika. Jadi seakan firman Allah Azza wa Jalla seperti rantai yang ditarik di atas sebuah batu yang licin, suaranya, dan itu menusuk hati mereka sampai ke hati mereka. Begitulah mereka malaikat Allah ketika mendengarkan firman Allah, ya, begitulah adab mereka. Ayat itu sampai menusuk hati mereka. Nah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, nah sampai ketika Allah cabut rasa takut itu di hati mereka, qalu, mereka saling berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Sebagaimana dalam surat Saba juga dijelaskan oleh Allah, mereka saling berkata, saling bertanya di antara mereka. Qalul haqqa, mereka berkatakan yang dikatakan Allah adalah al-haq, wa huwal aliyyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ikhwafillah, fayasma'uha mustaraqus sam', dan kalimat Allah tersebut atau firman Allah tadi didengarkan oleh, ya, pencuri berita dari syaitan. Jadi disinilah asal usul di mana, ya, berita-berita langit itu sampai ke bumi, di mana ada syaitan yang mencoba untuk apa? Mencuri-curi berita, mencuri-curi berita. Dijelaskan di sini, wa mustaraqus sam'i hakadha ba'dahu fawqa ba'd, yani dijelaskan, ya. Kemudian wasafahu Sufyan, di sini Sufyan siapa? Sufyan ibn Uyainah, disifatkan oleh Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi, ya. Wasafa di sini ruqub asyayatin ba'dahu fawqa ba'd, mereka saling, ya, disifati, diceritakan bagaimana berita itu berantai, ya, hatta yasilu ila haitsu yasma'un, sampailah berita itu kepada orang yang mereka inginkan, ya. Tahadduthul malaika bil amri yaqdillah, berita itu dicuri, faharrafaha, dia amalaha, kemudian sedikit dirubah-rubahnya, ya, dirubah-rubahnya, wa baddada baina asabihi, ay farraqa bainaha, dipisah dan dipilih. Naam, fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu, dia mendengarkan kalimat Allah tadi kemudian disampaikan kepada yang orang setelahnya. Tsumma yulqiha al-akhar ila man tahta, dari berita yang di paling atas kemudian diceritakan kepada syaitan yang bawah, kemudian yang berikutnya, begitu seterusnya, ya, hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin, sampailah berita langit yang dicuri tadi itu kepada lisannya seorang penyihir atau kepada seorang dukun. Nah, itu. Ini asal usul cerita bagaimana dukun kok tahu berita langit. Tidak tahu mereka, kecuali ada syaitan yang membantunya. Ada syaitan yang membantunya. Ya. Farubbama adraka syihab qabla yulqiha, barangkali ada kalanya bahwa berita itu, ya, apa namanya, dilempari oleh sebelum sampai kepada orang diinginkan, maka terbakar. Dan itulah di antara tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana mereka mengintai-ngintai siapa? Mengintai para syaitan, ya, yang mencuri-curi berita langit. Warubbama alqaha qabla ay yudrikahu, atau terkadang berita itu sampai kepada tukang sihir, kepada para dukun sebelum berita itu dibakar, ya, atau hilang. Fayakdzib ma'aha mi'ata kadzbah, kemudian berita itu disertai dengan 100 kali dusta.
fayuqalu alaysa qad qala lana yawm kadza wa kadza, kemudian dia berkata, bukankah hari ini telah dikatakan kepada kita ini begini, qala kadza wa kadza, fayusaddaq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama', lalu kemudian berita itu dibenarkan yang datang dari langit. Nah, ikhwafillah, kita jelaskan bagaimana beberapa makna yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Sufyan di sini adalah Sufyan ibn Uyainah ibn Maimun Al-Hilali, thiqatun hafidhun hujjatun min kibaril a'immah. Ya, dia thiqah, hafidh, ya, dan hujjah dari para kibar al-a'immah, ya, imam-imam besar, ya, di mana termasuk dan tergolong kepada para ulama yang hebat, ya, meninggal pada tahun 198 Hijriah. Fi sahih artinya dalam Sahih Bukhari, idza qadallahu al-amra, jika Allah telah putuskan, idza takallama bihi, Allah sampaikan firman-Nya, khada'anan bi fathataini min al-khudu', dan diriwayatkan juga dengan didhammahkan awalnya khuda'anan wa sukun thaniyah khuda'anan, ay khadi'in, dalam keadaan tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian liqaulillahi ta'ala ka'annahu, artinya as-sautul masmu', bahwa suara yang didengar itu seperti apa rantai yang diletakkan di atas batu yang licin, ya. Safwan di sini al-hajrul amlas, batu yang licin. Yanfudhuhum dzalik ay yakhlusu hadzal qaul wa yamdi fil malaika, sampai ke hati mereka, ya, firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fayasma'uha ayil kalimat allati qadaha Allah, kemudian didengar apa yang Allah sampaikan itu. Mustariqus sam'i ayil mukhtatif al-kalam li kalamil malaikati minas syayatin, yang mencuri-curi berita, yaitu yang syaitan yang ingin mencari-cari berita. Wasafahu ay wasafa ruqubas syayatin, bagaimana syaitan itu naik ba'dhum faqa ba'din hatta yasilu ila haitsu yasma'un, sampailah berita itu kepada mereka yang mendengar. Tahaddusul malaika bil amri yaqdillah, bicaranya Allah dengan malaikat-malaikatnya. Seperti kita bahas pada pertemuan kemarin, bahwa malaikat Allah adalah makhluk yang dekat dengan Allah, sering bicara Allah dengan mereka. Bahkan amanah yang paling besar Jibril alaihissalam adalah membawakan firman Allah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faharrafaha ay amalaha, ya, wa baddada baina asabihi farraqa bainaha, dipisahkan, dijarakkan. As-sahir dalam makna hadis ini alladhi yata'atta as-sihir, yang melakukan sihir, ya, ibaratun amma khafiyya wa latufa sababuhu min amal uqadi wa ruqa wa ghiraha. Perbuatannya itu perbuatan yang sangat halus, itulah perbuatan sihir, ya, yang tujuannya salah satunya adalah memisahkan antara suami dan istri. Banyak sekali perbuatan-perbuatan sihir ini. Wal kahin alladhi yukhbir 'anil kainat fi mustaqbil zaman, ini orang-orang yang mencoba untuk memprediksi masa depan, itulah dukun, ya. Dukun mencoba untuk memberitakan berita masa yang akan datang. Wa yadda'i ma'rifatal asrar, dan dia mengaku-ngaku mengetahui hal yang rahasia, itu dukun. Adrak as-syihab ay adrakal mustarq as-syihab, as-syihab alladhi yurma bihi qabla ilqa'iha fayahriku, yang dilemparkan kepada berita itu sehingga membakar berita itu, ya kan. Di antara bintang-bintang juga seperti itu, ya. Fayakdzib as-sahir awil kahin, maka berdustalah seorang sihir, penyihir tadi atau seorang dukun, ma'aha al-kalimat allati alqaha, kalimat yang disampaikan itu berita-berita dusta, ya, tidak ada berita yang benar. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil hadis, apa sesungguhnya makna yang diinginkan dari hadis ini adalah yukhbirun Nabi SAW, Nabi memberitakan apa? An ta'zimil malaikati li kalamillah, tentang malaikat yang mengagungkan firman Allah. Mereka saja takut, Pak, tentang firman itu, ya. Yang mengabarkan mereka takut itu siapa? Allah. Mereka takut sangat, ya, tunduk mereka dengan firman Allah itu. Wa ma ya'tarihim minal khaufi, ya, apa yang menimpa mereka dari rasa takut.
wa tasa'uluhum amma qala rabbuhum, dan mereka saling bertanya-tanya apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian. Wa ijabatu ba'dihim li ba'din, dan Nabi menjelaskan bahwa mereka saling menjawab, saling bertanya di antara mereka, kemudian saling menjawab. Begitu malaikat Allah Azza wa Jalla, ya, dengan jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah manusia. Jumlahnya sangat banyak, mereka patuh dan taat kepada Allah yang tidak pernah bosan dengan kebaikan, ya, tidak pernah bosan dengan amal saleh. Siang dan malam mereka bertasbih, ya. Kita manusia sangat jauh berbeda. Kita merasakan kelelahan, keletihan, kepenatan, mereka tidak pernah. Dan kita merasakan kebosanan, mereka tidak pernah. Mereka tunduk dan patuh, kita terkadang melanggar aturan. Malaikat saja yang seperti itu, kehebatannya, ketaatannya tidak boleh disembah, apalagi manusia. Inilah makna yang disampaikan dalam hadis ini. Nah, di sini Nabi SAW mengabarkan tentang malaikat Allah yang begitu memuliakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dan apa yang mereka rasakan tentang takutnya mereka dan bertanya-tanyanya di antara mereka, di mana, ya, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, wa ma ta'maluhu syayatin alladzina yaqtatifuna kalamal malaikah, dan apa yang dikerjakan oleh syaitan yang mencoba untuk mencuri berita langit, ya, berita apa yang dikatakan oleh malaikat Allah, fi dzalika litulqihi ila as-saharati wal kahana minan nas, agar berita langit itu disampaikan oleh syaitan kepada konco mereka di dunia ini. Siapa? Tukang sihir dan para dukun. Itu konconya, konco syaitan. Maka nggak boleh datangi dukun. Mendatangi dukun itu akan menggugurkan kebaikan kita. Bahkan Allah tidak akan terima kebaikan salat kita selama 40 hari. Waliyadzubillah. Mendatangi saja diberikan ancaman seperti itu, apalagi kita mempercayainya. Waliyadzubillah. Maka tukang sihir, para dukun itu adalah, ya, konco-konco syaitan yang kemudian mereka meneruskan berita langit itu. Apakah mereka benar? Dusta. Yang mengatakan dusta siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ma tulaqihi asy-syayatin min rami bis-sahbi hina idzin, terkadang, ya, syaitan-syaitan itu dilempari dengan syihab, dengan cahaya, kemudian terbakar berita itu, tidak bisa lagi disampaikan kepada yang paling di bawahnya. Wa annahu qad yatamakkanu asy-syaitan min isalil kalimatil masmu'ah minal malaikati ila as-sahiri awil kahin. Ya, terkadang syaitan-syaitan bisa membawa berita langit itu yang mereka dengar dari malaikat untuk dipindahkan berita itu kepada tukang sihir dan kepada para dukun. Li hikmatin ya'lamuha Allah. Allah apakah tidak tahu-tahu? Itu sebagai bentuk hikmah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Wa illa fahuwa subhanahu la yafutu syai'. Allah tidak, ya, luput darinya segala sesuatu. Ikhwafillah, jadi ketika terjadi berita Allah SWT menyampaikan sesuatu kepada malaikat, syaitan mencoba untuk mencuri-curi berita itu, ya, mencuri-curi berita tersebut, dan Allah tahu, ya kan, karena Allah tidak ada satu pun yang terlewat darinya. Fayuzadu ma'atilkal kalima min kibali syaitan awil adami tis'un wa tis'una kadhibah. Kemudian ditambahkan berita langit yang sampai ke mereka itu, ditambahkan dustanya 99 dusta. Bayangkan, ya. Jadi tidak ada berita langit itu yang mereka tahu, kecuali hanya, ya, auham, ya, yang mereka sampaikan. Nah, di sinilah ikhwafillah, wa tuza kulluha fin nas fa yusaddiqunaha kullaha bisababi tilkal kalimatil masmu'ah. Hanya sekali yang mungkin, ya, berita itu benar, Pak. Sekali mungkin benar, tapi kemudian karena dipercayai berita yang disampaikan dukun itu, maka kemudian berikutnya terus dipercaya. Padahal tidak ada yang, cuma sekali barangkali yang benar itu, tapi 100 kali yang lain itu dusta. Karena sifat manusia ini lemah, ya, mempercayai apa kata dukun, ya, seakan kata dukun itu benar. Begitulah. Jadi
Orang yang akidahnya benar tak akan datang kepada dukun, tidak akan datang kepada para tukang sihir. Sesusah apapun keadaan dan kondisi, solusinya bukan pada dukun, ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit anak, jangan datang kepada dukun, datang kepada ahli tabib, dokter yang ahli di bidangnya. Susah, ya kan, di dalam urusan-urusan, minta sama Allah, bukan kepada dukun. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, disinilah harus kita sadari bahwa ketika akidah kita ini lemah, maka kita akan mudah mencari solusi secara instan. Ketika solusi itu didapatkan, seakan-akan semua itu adalah dengan persetujuan Allah Azza wa Jalla. Iya kan? Disinilah letaknya kita mudah mencari alasan dan berdalih dengan ya kita akan disuruh Allah untuk mencari solusinya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul hadits al-bab, ketersesuaian hadis dengan bab, anna fihi ar-radd 'ala al-musyrikin. Di dalam bab ini, hadis ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Fa innahu idza kana hadza halul malaikah, kalau inilah kondisinya malaikat Allah, inda sama'i kalamillahi, ketika mereka mendengarkan firman Allah, ma'a ma'atahumullahu minal quwwah, apa yang Allah berikan kepada mereka dengan kekuatan. Ya, kita Masya Allah lemah ya, malaikat enggak. Tugas mereka sangat banyak, tapi tak pernah mereka lelah. Ya, ada yang mengangkat gunung, ya, ada yang bahkan subhanallah kekuatan mereka melampaui batas. Ulima annahu la yajuzu sarfu syai'in min al-ibadati lahum, fa kaifa biman dunahum. Dengan begitu kehebatan mereka, kekuatan mereka, ya, keagungan, pentakzim mereka terhadap firman Allah, mengagungkan firman Allah, maka di sini pun tidak dibenarkan kita untuk memberikan ibadah kita kepada mereka. Fa kaifa biman dunahum. Bagaimana pula dengan yang lainnya? Tentu lebih tidak benar untuk kita berikan ibadah kita. Ya, ikhwafillah. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, araddu 'alal musyrikin, bantahan terhadap orang musyrikin, alladzina ya'buduna al-malaikata, yang menyembah para malaikat Allah, wal anbiya was salihin, para nabi dan orang-orang saleh. Jadi di sini kita faham bahwa semua itu makhluk yang tidak berhak mendapatkan sembahan kita. Yang tidak berhak mendapatkan sembahan dari manusia. Yang kedua, ta'zimullah subhanahu, ya, mengagungkan Allah, wa annahul mustahiqu lil ibadah, karena Allah yang berhak untuk mendapatkan ibadah kita. Wahdahu la syarikalah, yang tidak ada syarikat baginya. Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang berhak untuk mendapatkan ketaatan kita. Dia yang mencukupkan kita, dia yang memberikan kehidupan kepada kita, dia yang menyelesaikan urusan kita, dia yang, ya, menjaga kita. Dialah yang berhak mendapatkan ketaatan kita tanpa dengan kesyirikan apapun. Yang ketiga, itsbatu 'uluwillahi 'ala khalqih, menunjukkan, menetapkan tingginya Allah di atas makhluk. Ini arti menunjukkan Allah di atas, ya, di atas. Ya, kalau seandainya di mana-mana malaikat, syaitan tidak akan naik, ya kan? Wa itsbatu takallumihi bi kalamin yusma', dan menetapkan pula bahwa Allah bicara dengan pembicaraan yang didengar. Siapa mendengarkan tadi? Malaikat. Ya. Ibtalus sihir wal kahanati, ya, wa in sadaqal kahin was sahir fi ba'd al ahyan. Batilnya kita mempercayai dan meyakini tukang sihir dan para dukun, meskipun terkadang mereka benar dengan apa yang disampaikannya. Terkadang benar, tapi sekali itu saja, setelahnya, ya. Makanya sering saya sampaikan, ya, kalau ingin cari kaya bukan para dukun. Nanti datang dukun dikasih tips menjadi kaya secara cepat, gitu kan? Dukunnya susah hidup. Susah. Jadi tak benar, ya, kita terkadang tertipu. Atau yang sering juga kita sampaikan, ada juga, ya, dukun yang berkedok ustadz. Nah, ini paling banyak hari ini, tampil dengan, ya, pakaian, ya, pakai peci, tasbihnya gede, gitu kan.
tampil pula di televisi. Ini sering seperti mudah tertipu kita. Mudah kita tertipu. Seakan sakti dia. Ya kan? Bahkan dipertontonkan hari ini ya. Bagaimana tenaga dalam dia kemudian bisa menghentikan para penjahat-penjahat dan seterusnya. Nah, maka ikhwafillah, sesuatu yang di luar tabiat manusia itu biasanya perlu kita, ya biasanya ada sesuatu yang perlu kita teliti lebih dalam. Orang tenaga dalam begitu Pak Yogi, itu perlu diteliti. Bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, atau ritual dia, ataupun ya kebiasaannya. Orang-orang yang memiliki ya seperti itu, kan di konten-konten itu kita lihat ya, entah konten entah terjadi betul ya, ada preman jalan gitu kan, nanti ustadz dipanggil, dia pakai peci dan preman itu dihabisi ya, dengan tujuan apa? Menghabisi preman, tapi kemudian dengan cara ya, dengan cara tenaga ilmu luar dalam gitu kan, ilmu luar dalam. Jadi jangan percaya ke tukang sihir ataupun para dukun, karena itu mereka mencuri berita dari para syaitan, konconya syaitan. Annal ibrata bil ghalib bil kathir la bin nadiril qalil. Sesungguhnya pelajaran itu dengan sesuatu yang al-ghalib ya, yang tidak dengan sesuatu yang sedikit dan asing ya. Jadi sesuatu yang pada umumnya, dan kemudian tidak pada sesuatu yang jarang. Ikhwafillah, mudah-mudahan hadis ini bisa kita pahami dengan baik, bahwa ada ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, malaikat-malaikat Allah yang mendengar dengan penuh dengan ta'zim kepada Allah, lalu kemudian berita itu dicuri oleh para syaitan, kemudian jika dapat ya selamat, maka dipindahkan berita itu beruntun ke bawah sampai pada akhirnya ke bumi, diterima oleh syaitan, diterima oleh para dukun dan para tukang sihir. Nah, itulah asal usul ceritanya itu. Biar kita tahu ya, kok bapak ini tahu dia berita lagi, tidak tahu, kecuali di atas pertolongan syaitan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Siapapun dari kita ini yang mencoba untuk beragama, maka beragamalah sesuai dengan akidah salafus saleh yang jauh dari kesyirikan dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara